Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Pada pertemuan kedua ini, atau pada pertemuan kali ini, di mata kuliah Probabilitas dan Statistika, kita akan berbicara apa sih? Ayo, kita lihat ya bersama-sama. Nah, pada pertemuan kali ini, di mata kuliah Probabilitas dan Statistika, kita akan membahas tentang konsep, statistika, data, dan variabel. Ada apa aja sih di konsep statistika, data, dan variabel itu? Ayo kita lihat bahwa menurut pengertian statistika, itu ada terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, ada deskriptif statistik ya, atau biasa kita sebut dengan istilah statistik dalam arti sempit. Apa sih Pak statistik dalam arti sempit itu? Statistik dalam arti sempit itu kita bisa artikan bahwa penyajian data ke dalam tabel, diagram, ukuran, pemusatan ya atau pemustaan itu dilakukan pada statistik yang dalam arti sempit. Itu apa aja Pak contohnya pemustaan itu? Ya pertama ada mean, median, modus ya dan lain-lain. Kemudian dan ukuran sebaran itu apa aja Pak? Ukuran sebaran itu ada range, variance, standar deviasi dan lain-lain. Kemudian berikutnya dalam pengertian statistika itu juga memiliki arti bahwa interferential statistik atau statistik dalam arti luas. Nah, apa dalam arti luas itu? Yaitu bahwa dalam arti luas, statistik dalam arti luas itu ilmu yang mempelajari teknik pengumpulan data, mengolah data ya, kemudian menyajikan, menganalisa, dan menarik kesimpulan dari data untuk populasi dan atau lebih jauh lagi adalah untuk mengambil keputusan dan prediksi. Biasanya digunakan untuk apa sih Pak? Deskriptif statistik ini dan interferential statistik ini gitu ya. Kalau ini biasanya untuk mengukur-ukur atau memperhitungkan data-data sederhana dalam perhitungan atau penyelesaian model matematika. Tetapi kalau interferential statistik atau statistik dalam arti luas ini sudah biasanya itu bisa kalian gunakan untuk mengerjakan skripsi ataupun tugas akhir, ataupun bisa kita gunakan juga untuk memprediksi pada suatu perusahaan tertentu. Itu seperti itu bisa. Saya sudah melakukannya itu. Kemudian selanjutnya ya kita akan belajar apa lagi di sini. Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar apa aja sih kesalahannya Pak yang biasa umum pada statistika, salahnya apa aja. Nah, salah-salah yang umum biasanya yang pertama adalah penggunaan metode yang tidak cocok, baik itu metode pengambilan sampel ataupun metode analisa statistika. Apa sih Pak, kok bisa metodenya tidak cocok? Contoh terjadinya bagaimana? Nah, ini salah satu contohnya ya, itu terjadi ketika pada saat kalau bisa dikatakan pilkada atau pemilihan umum. Itu biasanya sering terjadi. Lewat apa Pak? Biasanya itu lewat lembaga survei. Itu seperti itu. Pasangan A atau pilihan dari calon A mengklaim bahwa hasil hitung cepat itu dirinya menang. Kemudian pasangan B juga mengklaim bahwa dirinya itu menang. Salah tidak Pak dalam dunia statistik? Tidak ada yang salah dalam dunia statistik. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan atau permintaannya. Nah, kebanyakan rata-rata lembaga survei itu hanya mengambil sampel, tingkat akurasinya masih kurang. Itu seperti itu. Nah, nggak mungkin dong kalau kita mengambil sampel misal pada pasangan A ya, pasangan A di tempat pasangan A, otomatis yang akan menang adalah pasangan A. Kalau kita ngambil di tempat pasangan B, otomatis adalah pasangan B. Nah, yang benar gimana Pak metode pengambilan sampel? Nah, seharusnya dari tim ya atau tim hitung cepat pasangan B dan tim hitung cepat pasangan A saling
berbagi atau mengisi. Pasangan B juga melihat ke pasangan A di basis pasangan A seperti apa. Kemudian pasangan A juga timnya melihat di basis pasangan B. Sehingga itu akan terjadi apa ya? Checks and balance, atau kita bahasanya nanti akan diperbaiki mana yang kurang tepat, mana yang sudah tepat. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mengabaikan missing data, outlier, dan leverage data, atau data tidak up to date dan tidak relevan. Ya tadi kita nggak kalau semuanya mengklaim bahwa itu dirinya menang, ya betul, tergantung apa namanya metodenya itu pakai apa ya, itu seperti itu. Kemudian apa ya, yang saya akan jelaskan bahwa tentang outlier di sini. Ada yang tahu nggak tentang outlier? Ada yang tahu? Oke, kalau belum, saya akan sampaikan tentang outlier. Nah, outlier di sini yang dimaksud adalah pencilan ya. Di sini outlier yang dimaksud adalah pencilan data. Nah, di sini yang dimaksud adalah pencilan data. Nah, pencilan data itu maksudnya gimana sih, Pak? Ini adalah sebuah data ya, sebuah data yang muncul ya, dengan nilai ekstrim. Oke, dengan nilai ekstrim. Itu pencilan data atau data yang muncul dengan nilai ekstrim. Bahasa lebih sederhananya seperti itu. Kemudian apa sih Pak itu leverage? Leverage adalah nilai apa yo? Ada yang tahu? Nilai mohologis. Apa itu nilai mohologis? Adalah nilai ya, saya tulis nilai yang terlalu jauh, nilai yang terlalu jauh dari apa? Dari pusat garis korelasi. Oke, nilai mohologis adalah nilai yang terlalu jauh dari pusat mohologis. Itu leverage ya. Karena datanya tidak up to date, jelas dong. Kalau seorang lembaga survei atau seorang ahli statistika, nanti kalian ya tidak boleh, kita harus datanya harus up to date dan relevan. Relevan itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, fakta yang ada di lapangan. Itu seperti itu ya, adik-adik mahasiswi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu data, variabel, konstanta atau konstan ya. Ada yang tahu nggak apa itu data, kemudian variabel selain yang di sini. Kemudian data bisa direpresentatifkan sebagai apa saja yuk? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu atau tidak? Ada yang tahu nggak nih? Oke, baik. Kita kalau berbicara ini ya, kalau menurut penjelasan di sini bahwa data itu adalah kumpulan objek pengamatan, perhitungan, dan atau pengukuran. Itu seperti itu ya. Itu adalah data. Itu ya bisa dikatakan kumpulan objek pengamatan, perhitungan, dan atau pengukuran. Kemudian apa aja sih Pak data itu yang dimaksud gitu ya Pak ya? Dan data itu apa hanya data itu saja Pak? Apakah kita bisa bedakan ke yang lain? Oh bisa tentunya. Kita ke sini ya. Nah, kita ke bawah sini. Data dapat dibedakan ya. Data dapat dibedakan apa? Menurut hasil. Oke, dapat dibedakan menurut hasil. Ada apa aja? Kalau data menurut hasil itu ada data kualitatif, dan data kuantitatif. Itu seperti itu ya. Nah, kemudian data menurut apa lagi? Data menurut skala. Apa Pak data menurut skala? Bisa dibedakan menjadi apa? Nominal. Apalagi yuk? Selain nominal, kita bisa bedakan ordinal. Terus apa lagi? Dibedakan ke apa?
interval, terus jadikan apa lagi? Rasio. Oke, itu menurut skala. Kemudian data menurut sumber. Data menurut sumber. Menurut sumber. Apa? Data primer dan data sekunder. Kemudian data juga dapat disimbolkan ya. Ini simbol data ya. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi, simbol data. Apa simbol data? X, N ya. Nah, XN-nya apa? Adalah data ke N. Misalkan butuh data ke 1000, ya X 1000 ya di sini. Terus nanti di sini ada X99 dan seterusnya sampai X0. Itu seperti itu ya. Ini penjelasan mengenai data. Oke, baik, sudah paham ya. Kita lanjut ke penjelasan variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah apa yang diamati, dihitung ya. Ini apa yang diamati, dihitung, dan atau diukur. Sehingga isi dari variabel adalah data yang berbeda-beda. Itu seperti itu. Nah, biasanya ya, variabel ini itu mudahnya ya. Ini Bapak contohkan ya, mudahnya ya. Biar lebih jelas, Bapak contohkan ya. Contoh yang dimaksud dengan data variabel itu apa Pak? Contohnya ya. Contohnya adalah pengelompokan seperti ini. X adalah jenis kelamin ya. Kemudian Y adalah ya, X adalah jenis kelamin ya. Jenis kelamin, kemudian Y adalah tinggi badan ya. Tinggi badan, kemudian Z adalah apa? Berat badan. Itu contohnya seperti itu kalau variabel. Jadi pengelompokan ya, apa yang kita amati itu seperti itu. Misalkan jenis kelamin X-nya ada laki-laki, perempuan, tinggi badannya ada yang 100 sampai 150 dan seterusnya. Berat badan juga sama ya. Dari 0 sampai 50 berapa dan lain sebagainya. Itu mengenai variabel biar nanti lebih jelas lagi. Oke. Kemudian tentang konstanta atau konstan ya. Konstanta atau konstan itu adalah data jika datanya tetap dari objek ke objek ya. Contohnya nih, Bapak contohkan biar lebih jelas. Contohnya adalah jika kelompok ya, kelompok apa? Siswa kelas 3 SMU, siswa kelas 3 SMU ya, diamati, maka kelas 3 adalah konstan. Oke, adalah konstan. Baik. Oke, adik-adik, untuk pembelajaran tentang data, variabel, dan konstan, pengantarnya kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti Bapak sambung lagi di penjelasan-penjelasan yang lebih detail lagi. Oke, tetap semangat dalam perkuliahan daring ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan, kemudian tetap berdoa kepada Tuhan. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di kelas dan di kampus kita tercinta. Terima kasih dari saya. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.